atau materi empat ya mengenai apa namanya stasiun apa masakan ya masakan masakan sama sentrifugasi. Ini saya mau bahas dulu tentang apa namanya tugasnya ya. Di tugas satu dua ya ini saya sudah apa coba kolek ya dari apa yang sudah dikumpulkan sama teman-teman ya, ya kan. Nah, ini ada apa namanya yang agak menurut saya ini sih lucu sih. Ini namanya kan si Sukma ya, Sukma Dana Ayang Azra, As Azra ya. Itu pakai apa akunnya ini ya, apa Mbak Lita ya. Tapi tugasnya udah benar sih intinya. Terus sama satu lagi punyanya Vela Rosa Hawa Naila ya. Tuh. Sama Ahmad Ali Fikri. Itu tugasnya ya. Seperti tugasnya. Ali punyanya si Ali mana nih? Nah, ini Ali pakai punyanya si Kevin Chandra. Tuh, ada ini ya Ali ya. Hah, kemarin di tugas dua pakai akunnya Kevin ya. Tuh, Ali tuh. Iya Bu, Oke, nggak apa-apa. kemarin memang Mm-mm. di laptop teman saya. Oh alah, jadi ini ya apa langsung ke kirimnya di sana ya. Oke, nggak apa-apa. Iya Bu. Oke, mana nih? Tadi yang si penyanyi si Vela Rosa ya. Vela Rosa, penyanyi Wildan. Apa ini cowoknya tah? Si Vela Rosa. Ngawur aku. Maaf ya. Ngawur salah ngomong. Nih. Si Vela Rosa. Oke. Dia di tugas satu sama dua. Nah, ini kayaknya yang belum ngumpulin tugas dua itu si Imago ya, Tiara, terus sama Diki Aji Darmawan. Diki Aji ini, bentar. Diki ini belum ngumpulin sama sekali ya. Izin jawab. Mm-mm. Saya ingat Iya, Mas. Putus-putus nih. atau saya kumpulin kembali. Oh ya, ha. Boleh-boleh dikumpulkan lagi. Kalau saya coba rubah Namanya, Bu. settingnya dulu. Aduh, internetnya Ya, di ini saya rubah settingnya dulu ya. Mm-mm. Oh ya udah bisa. Oke. Hmm. Oke, saya catat di sini yang belum. Imago, Tiara. Ya, udah saya apa, rubah settingnya ya. Oke. Ini Fatri Faiz sama Bisma memang ini ya drop mata kuliah apa pula ya ini ya. Soalnya kok kayaknya nggak ada.
di absen juga. Bentar. Tugas dua ya, ini overall ini saya lihat udah apa oke ya jawabannya kelas A ya. Walaupun kayaknya saya ada satu komen di kelas A ya, mungkin ada saya komen. Enggak ding ke kelas B ding, lupa. Kelas B itu ada yang belum dibuat untuk apa namanya diagram alirnya itu. Ini kan udah ada diagram alirnya kan. Hanya saja apa namanya satuannya ya mungkin belum ditulis gitu. Punyanya Mbak Inggar ya. Ini udah ditulis ya. Jadi untuk pembahasan nih, ntar share aja deh. Mm-mm. Nih, jadi langsung saya share untuk yang jawaban apa saya ya. Hai. Oke, 84.1. Apa namanya di kelas A ini sudah apa bagus semua ya saya lihat apa namanya alurnya udah jelas karena memang udah ada dibuat diagram alirnya atau blok diagramnya ya karena memang kalau untuk ngerjain apa namanya apa neraca massa ya walaupun kalau sudah apa namanya dapat mata kuliah neraca massa sama neraca energi atau ATK ya mungkin kalau di apa namanya UB namanya seperti itu kan harus memang ditulis untuk blok diagramnya karena untuk melihat mana sih yang masuk sama yang keluar itu kayak kayak di ini ya 84.1 ini itu kan sebuah apa namanya evaporator ya single effect ya dia itu apa namanya ini fitnya itu laju alir fitnya yaitu 4.300 4.535 ya kilogram per jam dengan apa namanya konsentrasinya itu 2% ya dia larutan garam ya. Nah, pada suhu awalnya itu kan 311. Nah, ini dia akan dipekatkan ya menjadi konsentrasi 3%. Nah, ini evaporasinya itu berjalan di atmosferik ya kondisinya. Terus kemudian luasan areanya itu 69,7 meter persegi. Tuh, terus kemudian steam yang masuk itu pada suhu 383 Kelvin. Ya, ini di apa namanya dimasukkan ya untuk memanaskan si evaporatornya. Tuh, terus kemudian solutnya ini, ya, solut ini itu sangat apa namanya encer ya, dilute, dilute ya, bukan dilute ya, dilute kan sedilute ya, bahasa Jawa sebentar ya, dilute, dilute ya, itu, it can be assumed to have the same boiling point ya. Jadi karena apa namanya dia diasumsikan apa karena dia itu encer sekali ya, berarti diasumsikan sama kayak water. Di untuk CP waternya itu 4,1 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, ini diminta untuk nyari berapa sih apa namanya kebutuhan atau beban atau loadingnya dari vapor sama liquidnya ya. Terus kemudian diminta berapa sih overall heat transfer coefficient atau U-nya. Tuh. Nah, ini langkah yang pertama ya. Kita akan apa namanya buat dulu untuk blok diagramnya. Mana ini kan ada yang T masuk tadi kan T fit-nya adalah 311. Kemudian dimasukkan semua apa data-data input sama outputnya ya. Tuh, kalau udah ini kan ada apa namanya XF-nya 0,02 ya, ya 2% ya. Terus kemudian yang L-nya ya 0,03 ini. Tuh. Kemudian A-nya 69,7, CP fit-nya 4,10 kilojoule per kilogram Kelvin ya. Oke, terus kemudian kita masukkan ke rumus neraca massa. Neraca massanya yaitu fit sama dengan apa namanya jumlah L-nya ditambah sama V-nya ya. Kalau udah
Jadi apa namanya kita masukkan ya nilai-nilainya ya. F-nya berapa, terus kemudian XF atau konsentrasi atau fraksinya si F-nya berapa, ya. Terus kemudian yang untuk liquid berapa. Nah ini karena kita mencari nilai L-nya, liquidnya ya, beban atau apa loadingnya, tuh kebutuhan rate ya berarti maju alir ya. Tuh ketemu 3023 kilogram per jam liquidnya. Jangan lupa untuk selalu dituliskan satuannya ya. Oke, terus kemudian untuk nyari V-nya pun juga sama. Berarti V-nya itu sisanya dari eh, feed ya, yang masuk dikurangi sama liquidnya. Jumlah liquidnya kan udah diketahui dari apa hitungan yang sebelumnya ya. Temulah untuk V-nya ya. Oke, terus kemudian kita ini mencari untuk S-nya. Kalau S itu berarti udah masuk ke neraca energi ya. Steamnya kan, berarti kebutuhan steamnya. Oke, T datum itu berarti T awalnya ya 100 derajat Celcius. Oke, terus kemudian delta S-nya, sorry bukan delta ini lambda ya. Lambda S atau panas apa namanya? Latennya ya dia sama dengan H besar S ya. Entalpi S ya. Terus kemudian yang apa namanya? Entalpi S yang kecil. Tuh, ini bisa didapatkan dari appendix A2 di Smith-Vannes atau di Jenkoplis. Oke, terus kemudian ini untuk delta S-nya. Kok delta lagi sih lambda ya? Lambda S-nya. Untuk masing-masing suhu ya. Nah, ini kan datumnya kan 100 derajat Celcius ya. Oke, terus kemudian ini ngitung untuk heat balance-nya. Ya, ini dari persamaan 847. Ya, untuk F, HF ya. S lambda S sama dengan L, HL ditambah V, HV. Ya, kemudian ini ketemu untuk F, sorry S-nya ya. Kan masuk di persamaan ini ya. Tuh, kalau sudah, oke, kita apa namanya masukkan di sini ya untuk Q-nya. Q-nya karena ini kan ada apa namanya dikonversikan ya dari joule ke 1 kilojoule ya. Ini apa namanya satuan jam ya, second. Second kan 3600 ya. Oke, ketemu ya. Ini kan dalam satuan kilowatt ya. Oke, terus kemudian Q-nya dimasukkan ya dari nilai ini ya. Oke, terus kemudian apa namanya? Kita nyari U-nya. U itu kan dari persamaan ini ya. Q udah ada, terus kemudian A-nya juga sudah ada 69,7 ya meter persegi. Terus kemudian untuk delta T-nya ya. Kan T yang tadi apa ini 383 dikurangi 373. Tuh. Oke, ketemunya U ya. Berarti U apa namanya overall heat transfernya ya 1823 watt per meter persegi Kelvin ya. Tuh. Itu untuk yang 84.1. Oke, terus kemudian 84.2 itu kan pertanyaannya sama seperti 84.1. Hanya saja apa namanya yang di bukan pertanyaannya yang sama sih, maksudnya data-data propertinya ya. Sama seperti di 84.1. Itu nilai U-nya, terus kemudian steam-nya ya. Steam pressure, terus kemudian evaporator pressure sama feed temperature-nya. Berarti temperatur yang masuk ya ke dalam reaktornya itu sama seperti di 84.1. Nah, di sini diminta untuk ngitung berapa sih beban ya atau loading atau apa namanya laju alur fluid sorry liquid sama vapornya ya. Terus kemudian konsentrasi liquidnya ya kalau feednya itu dinaikkan sebesar 6.804 kilogram per jam. Oke, berarti kita tulis dulu di sini ya untuk data-data yang sudah apa diketahui ya. Feednya berapa, terus kemudian apa steam sama lambdanya berapa. Ya, kemudian T datumnya, ya, oke.
Ini heat balance-nya sama ya, seperti itu kan. Oke, kemudian untuk mencari V-nya. V-nya udah ketemu. Kalau tadi kan nyari steam-nya ya, ini kan sekarang nyari untuk V-nya. Kemudian ya ini untuk apa namanya nyari L-nya. Apa L ya sama aja kan kita punya data F sama V-nya ya. Sudah diketahui. Jadi ini ya untuk nilai L-nya. Oke, kemudian yang terakhir yaitu kita akan diminta untuk mencari apa namanya konsentrasi liquid atau fraksi liquidnya ya. Dan pakai neraca komponen ya, bersama neraca komponennya. Oke, kalau udah ketemu untuk nilai V, L sama apa namanya XL ya, si liquidnya udah ketemu. Oke, gampang ya untuk apa namanya persoalan yang di Cinkopius 41 sampai 84.2 ini. Itu untuk yang apa namanya PR tugas atau tugas 2 ini masih belum saya periksa semua, mungkin belum semuanya ya, mungkin barangkali kalau kalian lihat ada mungkin ada komen ya. Gitu. Oke, taruh sebelum masuk ke sini, itu dulu lihat apa namanya video ya proses pengolahan. Low vacuum, artinya ruang dengan kekuatan vakum rendah. Dari Dan no stasiun vacuum, permukian. artinya ruang tanpa vakum, tempat di mana lepasnya blotong dari RTF. Dari proses pelapisan ini dihasilkan nira tapis dan blotong, di mana nira tapis disimpan dalam tangki, sedangkan blotong dibawa oleh truk menuju tempat pembuangan. Adapun parameter keberhasilan dari stasiun pemurnian ialah yang pertama efek pemurnian 12-15%, yang kedua turbidity 100 NTU, yang ketiga kenaikan HK dari NE ke NK sebesar 2%, pol blotong kurang dari 2%, kadar kapur pada proses deifikasi 800-1000 ppm, dan yang terakhir adalah warna 25.000 IU. Setelah melalui stasiun pemurnian, maka nira jernih hasil pengendapan akan diproses pada stasiun selanjutnya. Stasiun penguapan merupakan salah satu stasiun yang berfungsi untuk menguapkan air di dalam nira, sehingga air yang terkandung di dalam nira akan menguap dan nira hanya akan mengandung gula. Nira encer atau clear juice memiliki air sekitar 80-85% dan diharapkan air dapat diuapkan menjadi 35%. Untuk mendapatkan hal tersebut, air harus diuapkan sampai mendekati titik jenuh dengan kekantalan yang diharapkan, yaitu Brix 65%. Untuk operasional, proses penguapan ini menggunakan skema penguapan quadruple effect. Quadruple effect adalah sistem penguapan yang menggunakan 4 badan evaporator dalam prosesnya. Pada proses penguapan akan terjadi proses perpindahan panas dari bahan pemanas ke nira, sehingga air yang ada di dalam nira dapat diuapkan. Badan penguapan 1, 2, 3, dan 4 dihubungkan secara seri. Kemudian, alur pada penguapan ini ialah nira di badan pemanas 1 mendapatkan pemanasan dan mendidih, kemudian meluap ke pipa jiwa, masuk ke corong pengeluaran nira, dan kemudian masuk ke badan kedua. Setelah nira masuk ke badan 2 dan mendapat pemanasan, nira akan meluap ke badan selanjutnya. Begitu seterusnya hingga ke badan 4. Nira hasil penguapan badan terakhir, yaitu yang dihasilkan adalah nira kental dan akan disimpan di dalam peti nira kental, yang kemudian akan diproses untuk stasiun berikutnya. Pada proses penguapan, evaporator badan 1 menggunakan uap bekas, kemudian menghasilkan uap nira 1 atau hasil penguapan badan 1 evaporator digunakan untuk bleeding secondary heater, vacuum pan W, B, C, B per C, dan double effect evaporator. Sedangkan uap nira 2 atau hasil penguapan badan evaporator 2
digunakan untuk bleeding first secondary heater dan vakum pan A. Kemudian, uap nira 3 atau hasil penguapan badan evaporator ketiga digunakan untuk bleeding primary heater, dan uap nira dari badan akhir dihubungkan ke kondensor. Pada proses penguapan, untuk mencegah kerusakan komponen nira akibat inversi sukrosa, maka titik didih nira dibuat rendah dengan cara mengatur tekanan udara ruang nira di bawah 1 atm atau dalam kondisi hampa, di mana kondisi hampa terdapat pada badan penguapan ketiga dan keempat. Pada stasiun penguapan ini juga terdapat kondensor. Kondensor adalah alat yang fungsinya mengembunkan uap nira dari evaporator badan akhir. Proses pengembunan ini terjadi karena uap nira yang masuk akan mengarah ke atas sehingga terjadi kontak antara uap nira dan air injeksi. Karena kontak tersebut, uap akan mengembun dan turun ke bawah bersama dengan air jatuhan. Pun parameter dari stasiun penguapan ialah Brix nira kentar tercapai yaitu 64%, kondisi vakum yaitu 64-62 cm3, kebersihan pipa terjaga. Selanjutnya, saluran kondensat harus lancar, dan yang terakhir, pengeluaran gas amoniak harus lancar. Dari proses penguapan ini, nantinya akan dihasilkan nira kental yang akan diproses pada stasiun selanjutnya. Stasiun masakan. Stasiun masakan adalah proses di mana kristalisasi terjadi. Proses kristalisasi merupakan suatu proses pengambilan sukrosa sebanyak mungkin dari fase cair menjadi fase padat atau kristal dengan menekan kehilangan sukrosa sekecil mungkin dengan cara dimasak hingga konsentrasi lewat jenuh dalam pan masak yang vakum. Adapun jenis-jenis dari tingkat masakan ialah yang pertama 4 tingkat A, B, C, D bagi nira mentah yang memiliki HK di atas 85%. Kemudian yang kedua 3 tingkat ABC atau ACD bagi nira mentah yang memiliki HK 74-84%. Dan yang ketiga 2 tingkat AD dilakukan kadang-kadang bagi nira mentah yang memiliki HK di bawah 73%. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses kristalisasi yang dilakukan di dalam pan masak tipe Calandria. Pan masak yang digunakan yaitu pan masak batch dengan menggunakan sistem masak WABC atau sistem masak 4 tingkat, di mana alur pada proses ini ialah pertama pada pan A. Bahan utama untuk masakan A ialah B magma dan nira kental. Kemudian ditambahkan hot water. Apabila ukuran kristal yang dihasilkan belum sesuai dengan kriteria yang diharapkan, maka pada masakan A terus ditambahkan nira kental agar ukuran kristal dapat terus membesar. Kemudian, nira dimasak dengan waktu kurang lebih 4 jam dengan terus diperhatikan kondisi vakum, suplai uap dan tekanannya. Setelahnya, masakan akan turun dan diputar dalam putaran afinasi atau HGF, sehingga sugar atau rasugar dan amolases dapat dipisahkan. Asugar selanjutnya dilebur dalam remelter untuk diproses dalam stasiun karbonatasi, sedangkan amolases digunakan untuk bahan masakan B dan bisa juga untuk bahan masakan C. Setelah didapatkan molases A dari proses masakan A, maka tahap selanjutnya ialah masakan B, di mana bahan utama dari masakan B ialah A molases dan C magma. Awal pembuatan masakan B yaitu menarik bahan C magma dari C magma tank, kemudian dimasak sambil dicuci dengan hot water untuk menghilangkan kristal palsunya. Kemudian menarik amolases untuk membuat kristal jarang sehingga ada ruang untuk memakan gula. Setelah itu tambahkan amolases sampai volume yang ditetapkan. Waktu yang digunakan kemudian selanjutnya adalah stasiun putaran merupakan suatu proses yang di pemisahan stasiun kristal gula dari putarannya larutan atau induknya kristalisasi. atau molases Stasiun dengan cara penyaringan apa, menggunakan sentrifugasi. tenaga putaran atau gaya sentrifugal. Berdasarkan mutu masakan yang diputar, maka alat pemutar sentrifugal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama LGF atau Low Grade Fugal untuk masakan dengan tingkat kemurnian rendah, dan yang kedua HGF atau High Grade Fugal untuk masakan dengan tingkat kemurnian tinggi.
LGF atau low grade fugal digunakan untuk memutar masakan B dan C yang dilakukan secara kontinu, di mana prosesnya ialah masakan akan masuk ke dalam LGF, kemudian alat ini akan mulai bekerja dengan gaya sentrifugal dan dengan tambahan air siraman yang bersuhu 35-40 derajat Celcius. Akibat gaya sentrifugal dengan putaran yang cepat, molasses akan menyebar dan terjadilah pemisahan antara molasses dengan kristal gula. Molasses akan menembus saringan pada dinding bagian luar basket, sedangkan kristal gula akan terpisah dan merambat menuju penampung. Sedangkan putaran HGF atau high grade fugal digunakan untuk memutar masakan A dan W yang turun dan dilakukan secara batch. Putaran HGF bekerja secara terputus di mana untuk dikeringkan gulanya dengan dihembuskan udara kering. Pre-dryer dilengkapi dengan blower yang fungsi untuk menghembuskan udara kering dengan Oke, jadi itu ya apa namanya sedikit apa namanya gambaran di stasiun apa namanya dari stasiun penguapan sampai ke stasiun masakan dan putaran. Ada di apa namanya pabrik gula itu karena memang untuk pada siang hari ini kita akan apa namanya pelajari tentang ya unit kristalisasi sama sentrifugasi yang ada di pabrik gula tuh. Nah, tadi kan kita lihat sendiri ya jadi dari apa namanya gambar apa eh, video tadi ya video tadi yang di YouTube eh, nira yang sudah kental ya di apa namanya dari stasiun penguapan itu dia akan masuk ke masakan ya untuk dijadikan kristal. Jadi nira yang kental tadi dibuat kristal. Nah, di kristalisasi ini sendiri ya disebut stasiun masakan ya. Yang ada ada beberapa teoretikal ya atau teorinya ya. Tuh, kristalisasi. Ini kristalisasi itu merupakan proses ya partikel solid-solid itu partikel apa solid ya terbentuk dari suatu fase yang homogen. Nah, ini contoh dari peristiwa apa kristalisasi ini ada pembekuan air menjadi es ya, terus kemudian pembentukan partikel salju dari uap air ya, terus kemudian salah satunya juga ya adalah apa namanya kristalisasi dari eh, apa ini ya sugar larutan gula atau larutan garam gitu. Ini beberapa parameter yang mempengaruhi terbentuknya inti kristal ya. Ini ada apa kondisi lewat dingin, terus kemudian suhunya, terus kemudian sumber inti kristal ya. Kemudian ada viskositas atau kentalan dari apa namanya feednya ya. Tuh. Terus kecepatan pendinginan ya. Terus kemudian kecepatan agitasi. Terus kemudian dari industri kristalisasi, salah satunya kan di pabrik gula ini ya. Kita harus tahu rendemen dari apa namanya larutan gulanya itu ya. Terus kemudian kemurniannya, kemudian bentuk dan ukurannya ya. Kemudian keseragaman ukuran, ini tahapan-tahapan dari kristalisasi pembentukan inti kristal ya. Mungkin apa barangkali sudah pernah apa namanya mungkin ada ya di kimia analitik ya atau mungkin kimia dasar ya sudah pernah ini apa sudah pernah disinggung lah istilahnya kuliah ini tentang apa namanya, pembentukan kristal atau barangkali di kuliah bahan konstruksi ya kristal tuh. Ini ada tipe penggunaan kristalisasi dalam produk pangan itu sendiri. Dia ada fungsi ya. Yang pertama itu sebagai separasi atau pemisahan bahan padat dari cairan untuk mendapatkan padatan yang lebih murni. Misalnya tadi contohnya ya pabrik gula itu, terus kemudian apa namanya produksi kristal dalam makanan, misalnya pada mentega, terus kemudian coklat dan es krim. Ini kalau dilihat apa namanya
untuk melihat apa amorf atau tidak amorf ya itu dari apa namanya XRD. Tuh, XRD. Tuh, ini kalau melihat apa namanya bentuk ya bentuk-bentuk dari apa namanya kristal. Tuh. Ini terus kemudian pembentukan kristal itu sendiri ya ada apa namanya lewat jenuh, kemudian lewat dingin nih ya. Terus ini alat-alat kristalisasi ini kita mau ini yang secara umumnya dulu ya. Ada crystallizer yaitu di apa namanya dioperasikan secara batch sama continue ya. Terus kemudian apa namanya eh, ada beberapa dasaran ya untuk membuat atau mendesain alat kristalisasi ya. Itu yang pertama, misalnya untuk mendinginkan larutan tanpa penguapan ya. Terus kemudian untuk menguapkan solvent dengan sedikit atau tanpa pendinginan ya. Terus kemudian kombinasi pendinginan dan evaporasi dalam apa namanya kondisi evaporator yang apa dioperasikan secara adiabatis. Tuh. Nah ini stasiun masakan yang ada di pabrik gula itu sendiri ya. Di sini ada apa namanya gambar ya crystallizer. Oke. Nah, di sini ya tujuan dari proses pemasakan itu sendiri yaitu untuk mengkristalkan larutan gula, gula pekat ya dari apa namanya stasiun apa namanya penguapan ya evaporasi tadi ya menjadi kristal sukrosa. Tuh, nah di mana di apa stasiun masakan itu sendiri memiliki prinsip kerja ya sirup gula itu yang berarti nilai yang kental tadi ya atau yang pekat dari apa evaporator itu ya yang masuk itu dipekatkan hingga konsentrasi padatan mencapai lewat jenuhnya dia. Tuh. Tentu saja untuk membuat apa namanya pekat lagi ya itu berarti dia masih butuh bantuan steamnya ya. Ini alat-alatnya ya ada pan evaporator. Pan evaporator itu yang ini ya gambarnya ya. Kemudian ada palung pendingin di sini. Tentu saja kan karena ada pertukaran apa namanya panas juga ya, ada steam juga berarti dia butuh palung pendingin ya atau apa namanya kayak penampung lah. Nah, di pan evaporator itu sendiri dia itu bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi sukrosa ya, sampai lewat jenuh. Ya, terus kemudian dia berguna untuk memperbesar inti kristal sukrosa yang terbentuk. Tuh. Kemudian palung pendingin sendiri ya fungsinya untuk mempercepat proses pembesaran kristal dengan menurunkan suhu nira pekat maskitnya ya. Ini apa namanya apa skemanya dari bukan skema ya gambar dari apa namanya sorry crystallizernya. Ada apa namanya fitnya masuk di sini terus kemudian dia berkontak dengan apa namanya steam ya di sini karena kan ada heater ya di sini. Ah, halo, Kemudian gimana? ya terus kemudian apa namanya dia kan berkontak di sini ya di apa kristalisasi sini. Dia hampir sama prinsip kerjanya seperti kayak evaporator ya. Hanya saja untuk apa namanya peni- persen dari kadar airnya itu yang berbeda. Kalau ini apa namanya ada sampai benar-benar menjadi kristal kan. Tuh. Ini kemudian kalau sudah apa namanya benar-benar udah apa kering sekali ya.
jadi kristal, niranya tadi ya itu dia akan turun ke bawah sini. Nanti kemudian akan ditampung di palung pendingin sini. Nah, fungsinya palung pendingin itu sendiri ya untuk istilahnya kayak mendinginkan ya. Karena di sini kan kontaknya panas ya. Ini kondisi operasi dari stasiun masakan itu sendiri ya. Itu tekanannya 60 sampai 65 cm Hg ya. Bawah atmosferik. Nah, suhunya kan kurang lebih ya 65 derajat ya. Itu makanya butuh ada istilahnya kayak palung pendingin ya. Ini overview dari kristalisasi ya. Nah, ini penguapan atau vakumpannya, terus kemudian pemasakan ya. Kemudian ini ada unit kristalisasi sendiri ya. Ada palung pendingin ya. Nah, ini seperti yang ada di video tadi ya, ada masakan A, C, dan D. Di kira-kira kalau di pabrik gula itu kurang lebih ada 3 atau 4 masakan. Nah, tiap-tiap masakan ini menghasilkan grade gula yang berbeda-beda. Biasanya kalau yang untuk masakan A ya, A atau D, masing-masing dari pabrik gula itu berbeda ya. Tapi biasanya kalau A atau D itu masakan A atau D dia menghasilkan high sugar ya. Berarti yang dengan kualitas yang grade 1 ya. Tuh. Nih kan ada ya. Keluaran dari sini kan ada gula halus, gula kasar sama GKP. GKP 1, gula kristal putih 1. Nah, ini kan ada statement ya. Ini jumlah pan masakan itu biasanya tergantung sama kualitas bahan bakunya. Tuh, kalau misalnya kualitas rendah, biasanya dipasang 3 pan saja. Berarti kan dilihat juga dari misal derajat Brix-nya si gula ya atau tebunya itu kadar sukrasanya tinggi atau tidak. Tuh. Ini badan masakan ya, kristalisasi. Ini nomor 1 uapnya itu keluar dari sini ya. Terus kemudian ini feed masuk ya. Ini di sini ada untuk kaca penglihatan ya. Tadi kalau di video itu kan juga kelihatan ya untuk melihat. Terus kemudian di sini ada cup-cupnya ini ya. Ada tempat pengeluaran masketnya dia. Ini kristalisasi yang ada di pabrik gula itu ya. Ini dengan prinsip ya pengurangan solvent sama untuk menurunkan solubilitas. Tujuan dari pengkristalan gula itu sendiri ya itu mengubah sukrosa dalam larutan membentuk kristal gula ya supaya diperoleh kristal gula yang sebanyak-banyaknya ya. Kemudian sisa dalam tetesnya itu sekecil-kecilnya. Kemudian didapatkan kristal gula yang dapat dengan mudah dipisahkan ya. Tuh. Nah, ini udah masuk dari kristalisasi atau masakan ya ini sekarang sentrifugasi atau curing unit ya. Kalau di pabrik gula biasanya ngomong unit curing ya atau sentrifugasi atau puteran. Kalau di pabrik gula Jawa biasanya ngomongnya puteran ya, stasiun puteran. Tuh. Ada gambar video. Gambar video. Ini ada putarannya. Karena kan memang dia ada kayak sentrifugasi ya. Cuma kalau misalnya beli di gulali ya itu kan ada rambut nenek ya. Bukan rambut nenek, gulali ya. Ada prinsip putarannya. Gula yang masuk. Ini fungsinya supaya untuk menurunkan kadar gula, kadar air.
apa namanya, masih tersisa, kemudian membersihkan apa kotoran-kotorannya yang masih tersisa di dalam stasiun yang masih sebelumnya. Soal video apa sedikit tentang apa namanya, stasiun putaran, barangkali biar apa, sedikit tahu ya, oh ternyata kalau stasiun putaran itu gitu. Oke, nah ini stasiun putaran atau sentrifugasi itu sendiri ya. Ya, tujuan dari proses atau di stasiun putaran itu sendiri ya, yang mengambil kristal sukrosa murni dalam bentuk granular dan kering. Dia siap untuk dimasukkan ke packer. Packer berarti masuk sebelum masuk packer ya dia itu masuk ke silo dulu atau sugar bean ya. Oh, kayak apa namanya prinsip kerjanya juga sama seperti apa di stasiun apa kristalisasi ya. Tapi kalau di sini tadi saya cerita sedikit ya, dia memisahkan gula kristal sukrosa dengan larutan tetes ya, sama mengeringkan kristalnya supaya lebih kering lagi karena kan memang sifatnya gula itu sendiri adalah higroskopis ya. Kalau kena air dia apa namanya mudah untuk larut atau leleh ya. Tuh, nah ini untuk alat dan mesinnya sendiri ya, ini ada centrifugal separator ya. Itu separator berarti kan dia apa ada fungsi pemutar dan dia bisa apa istilah kayak nanti kalau misalnya gula-gula yang sudah apa namanya tidak ter ini ya akan keluar dia misalkan gula dengan tetesnya atau molasesnya ya. Terus kemudian drum dryer sama packer itu sendiri. Nah ini apa curing bin, ini proses pemisahannya ya. Ada lubang saringan ya, saringan yang bulat-bulat ini terus kemudian centrifuge ya atau putarannya. Ini larutan-larutan misalnya kok yang tidak diinginkan lagi atau tidak berguna lagi itu dia keluar dari ini ya putaran tuh. Nah, sentrifugasi ya. Ini apa stasiun apa putarannya di pabrik gula itu yang ini ya. Kalau pabrik gula yang lama ya, terutama kayak di pabrik gula apa Krebet ya itu dia kayak gini. Tuh mesin-mesin sentrifugalnya juga ya. Mana ya? Kayaknya ada yang ada video sama sih bentuk videonya untuk yang apa sentrifugasi ya. Ya coba dilihat. Ntar.
Rocis mozzarella, pilihan para chef. Pizza itu simple. Yang bikin spesial ya Procis mozzarella. Cakep kan? Melare po! Sebenarnya kalau untuk yang apa namanya sentrifugal itu dia memang bergerak ya, seperti apa namanya separator ya. Bentar aku nge-lag. Itu ya ntar bisa dilihat sendiri kenapa udah di drive juga ya. Oke, ini saya coba share untuk laporan kerja praktik ya dari apa namanya teman-teman dari daerah. Yang dia KPD ya Pabrik Gula ya Pramuka Sakti Manis Indah PSMI. Dia tugas khususnya ini pengaruh dosing flokulan dan nilai pH terhadap waktu pengendapan jus pada single thread qualifier. Ya, karena kalau kalian ingat ya di apa namanya eh tugas satu itu kan kalau nggak salah perbedaan yang DRK ya sama sulfitasi sama apa namanya DRK ya. Nah, itu kalau misalnya di stasiun pemurnian itu kan ada penambahan flokulan. Nah, ini pengaruhnya kalau apa kalau di flokulan. Nah, kalau misalnya di pabrik gula ya ditambahkan flokulan itu satu itu untuk segera mengendapkan apa namanya nira, bukan niranya sih yang kotoran-kotorannya ada di dalam nira ya, menjadi vlog ya, supaya gampang untuk dibersihkan gitu, supaya kan niranya itu kan mau masuk ke apa namanya evaporator, dia itu sudah menjadi nira yang murni, sudah bebas dari pengotor-pengotor lah gitu. Itu tujuannya dikasih apa namanya flokulan. Itu juga pengaruh juga untuk penambahan dosingnya. Kalau misalnya dosisnya terlalu gede, itu vlognya itu akan besar, tapi malah takutnya nanti itu si niranya itu juga terikut menjadi apa namanya endapan atau vlog dari flokulannya gitu. Nah ini nih, mungkin kalau di kayaknya jarang ya ada di Indomaret atau di toko-toko yang di Jawa ya ini gula PSM itu gulanya kayak gini yang dijual per kilonya itu. Ups, malah ini layout dari pabriknya ya. Ya ada di apa namanya daerah Lampung ya PSMI. Tuh di daerah Waikanan dekat Pelabuhan Panjang. Ini tanggal
Kalau di pabrik gula biasanya ada sampai 4 tingkat ya. Kalau yang tingkatan yang paling tinggi itu kan ada di stasiun kayak apa namanya unit penguapan ya atau yang apa unit masakan. Hmm. Nah, untuk di alat pencacah-pencacah ya. Ini rotary screen. Ya, gambar clarifier ya. Pastime. And choose heater. Ya, apa namanya? Untuk memanaskan apa kapur ya. Kapur. Clear choose heater ini yang apa namanya dari stasiun apa namanya pemurnian ya. Ini gambar apa namanya evaporatornya, gambar falling film ya ini. Multiple effect evaporator. Apa ini kalau nggak salah dia falling film ya. Oh, tipe yang Calandria. Nah, ini yang gambar apa namanya vacuum pan ya. Hmm. Ada bolongan-bolongan untuk melihat apa namanya niranya ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian udah perancang pabrik ya, atau skripsinya ya, bisa kalian apa namanya kira-kira oh seperti ini loh apa namanya bayangannya gambarannya evaporator ya. Karena memang apa namanya kalau di pabrik gula ya, menurut saya karena saya pernah KP di pabrik gula sama KP juga di apa namanya pabrik semen ya kalau di S1-nya. Dulu kan di KP D3 kita kan di pabrik semen. Tuh bisa ngelihat oh evaporator itu gedenya segitu tingginya terus kemudian untuk bahan apa namanya bahan konstruksi atau materialnya ya material penyusunnya kan dari stainless steel itu seperti apa terus kemudian tipe pengelasannya ya ini jenis vacuum pen ya ini sentrifugal ya ini karbonator nah ini kalau misalnya apa namanya di PSMI ini udah pakai DRK ya defikasi remelt sama karbonatasi makanya di stasiun setelah masakan ya dia ada apa namanya ini ya, alat lagi karbonator ini filter pressnya sorry gambar filter press tuh ini kalau nggak salah ada bukan pin ya nah ini sugar pinnya bentuknya kayak apa namanya kerucut ya bentuknya konis konis tapi yang di bawah tuh atau biasanya kalau tutupnya ya tutupnya konis atau torus spherical ya atau spherical ya spherical dish head ya ini pakai gula tuh ini jalan-jalan online apa namanya lihat apa isi laporan malahnya laporan dari teman-teman dari di daerah tuh ini ya sentrifugasi tadi ini prinsip kerjanya ya dari apa namanya stasiun yang mana nih kok ini ya prinsip kerjanya dari stasiun apa nih putaran ya pemasukan maskit ya ke dalam mesin nah, terus kemudian apa ditambahkan air ya tadi kan kalau di video juga ditambahkan air ya
Tuh, tapi disemburkan dengan tekanan tertentu ya, berarti ya tekanan yang ngejos banget ya, jos. Tuh, karena apa namanya dia untuk membantu istilahnya mencuci juga ya. Tuh, ini beberapa parameter yang dipakai untuk sentrifugasi itu sendiri ya. Waktu apa namanya menjalankan mesinnya itu berapa lama sih ya, terus kemudian maskitnya itu, terus kemudian apa namanya RPM-nya atau putarannya, tentu saja putaran itu juga penting ya, merupakan salah satu faktor ya yang mempengaruhi apa namanya putarannya. Oke, terus kemudian ada penambahan air ya. Gitu. Hmm, Oke. Oh iya, mau coba nanya sih. Oh ya, minggu depan itu kan kita minggu kelima ya, terus kemudian kita adakan ujiannya. Nah, seperti yang saya sampaikan di kelas B ya, Mas Royhan ya untuk yang ketua kelasnya, itu tuh apa namanya hari Senin masih kuliah, terus kemudian nanti hari Kamisnya itu akan dilaksanakan ujian. Kira-kira di kelas A sendiri hari Kamis atau Jumat. Kayaknya saya akan ngambil apa waktu tapi yang siang atau sore. Karena kan mungkin barangkali kalau dari pagi kan dari UB-nya sendiri kan ada kelas atau kuliah kan ya. Atau mungkin barangkali praktikum. Itu di minggu depan sih. Berarti hari Rabunya ini ya. Kemudian apa namanya Kamisnya atau Jumatnya tuh kalian apa ujiannya. Kak, misalnya mepet ya Rabu Kamis berarti mungkin ya Rabu Jumat ya. Soalnya kalau kelas B itu hari Selasa, itu hari Kamis ujiannya. Ini gimana kira-kira siapa nih? Mbak Inggar kelas A ya kalau ujiannya apa minggu depan hari Kamis atau Jumat sore bisa nggak kira-kira? Hmm, Di Kamis itu sampai sore dulu Oh sore sampai sore kelasnya. pagi. Iya, Mm-mm. Tapi kok nggak enak ya aku ngasih apa namanya apa ujian tapi malam-malam. Kan kalau patah kalau misalnya ujiannya malam gitu jam jam 7 ya berarti ya. Tuh, jam 7 malam habis Isya ya. Nggak apa-apa. Mungkin makasih ya Mbak Inggar apa ini apa responnya. baik Bu. Gimana Mas Vigo ya? Ini ada tanggapan kalau, hari Kamis sore kan sampai sore nggak bisa ya tadi Mbak Inggar bilang. Tapi Kamis juga terlalu mepet. Jumat mungkin ya. Gimana? Ada di sini Mas Vigo. Vigo siapa? Terus Andri, ya, Mas Andri ada nggak di sini? Mm-mm. Mbak Amanda. Ya, gimana Mbak Amanda? Mungkin ada saran atau dari yang lainnya? Mbak Alita atau siapa? Ujiannya dilaksanakan. Hmm, Izin menjawab Bu. Biasanya ya, hari hari Jumat tapi gimana? oh hari Jumat. Kapan sore ya berarti ya? Siang bisa Bu. Oh siang. Oke. Yang teman-teman Mas Bu, mungkin Mm-mm.
Jumat ya. Oke, nanti apa namanya dihubungin lagi aja ya saya di grup ya. Tuh, ada lagi yang ingin disampaikan barangkali dari kelas A sebelum saya akhiri kelasnya. Untuk ujiannya apa namanya ya, semua materi yang sudah kita pelajari ya. Enggak banyak kok untuk ujiannya. Tuh, tuh ya. Oke, kalau apa namanya apa nggak ada yang ingin disampaikan ya, saya akhiri ya untuk kuliah siang ini. Nggak ada tugas untuk apa minggu ini ya. Tuh, baik, saya akhiri. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.